Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Camry 3.0 tipenya V-Matic tahun 2003. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas atau second. Yang pertama adalah tampilan fisik dari luar ya. Jadi kita bisa perhatikan yang pertama di tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus dia tongkrongannya dia masih lurus, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti permasalahannya ada di kaki-kaki atau di suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Nah, terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan untuk memastikan mobil tidak bekas banjir. Bukan banjir, bekas nabrak. Yang pertama kita bisa perhatikan ini nut ya. Nut ini adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut ini kita perhatikan, kita pastikan bahwa jaraknya itu presisi. Nah, yang kedua, di permukaan bodi dia memantulkan bayangan dari objek-objek yang ada di seputar mobil. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa pantulan dari objek atau bayangan yang ada di seputar mobil itu dia masih lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek bagian dari permukaan catnya, terus habis itu kita perhatikan juga bagian-bagian yang lainnya, misalnya seperti kaca, lampu-lampu, terus habis itu velg dan ban juga kita perhatikan. Kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya masih oke. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan secara keseluruhan. Nah, oke. Nah, setelah kita cek, kita pastikan bahwa kondisi dari luar mobil itu sudah oke. Nah, berikutnya coba kita masuk ke bagian dalam. Nah, ini dia kuncinya terpisah dengan remote. Nah, ini remote-nya mereknya Clifford ya, kayaknya sepertinya sudah aftermarket. Nah, sekarang coba kita masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, yang pertama kali kita periksa itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada kemungkinan indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di pedal, karena kausan pedal berbanding lurus dengan kilometer atau pemakaian mobil. Nah, berikutnya yang perlu kita cek lagi itu di kolong jok. Pastikan bahwa kolong jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita cek, kita pastikan sudah oke. Nah, sekarang coba kita masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, coba kita perhatikan bagaimana posisi duduknya, enak atau tidak, sesuai tidak dengan yang kita inginkan. Terus habis itu di dashboard juga perlu kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Terus habis itu untuk plafon juga kita perhatikan, pastikan kondisinya juga bagaimana, masih oke atau tidak. Terus habis itu untuk joknya juga perlu kita perhatikan bagaimana kondisinya. Nah, ini dia joknya sudah dilapisin dengan bahan kulit ya, saya nggak tahu kulit atau semi kulit. Nah, dan kondisinya juga masih oke untuk ukuran mobil tahun 2003. Nah, oke. Bagian interior sudah kita cek, kita pastikan kondisinya sudah oke. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mesin. Nah, sebelum kita nyalakan mesin, sebaiknya kita periksa dulu, kita buka kap mesin, kita periksa di bagian mesinnya itu bagian atas, bagian bawah, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Terus habis itu di kolong-kolong juga kita periksa kondisinya seperti apa di kolong-kolong mobil ya. Nah, kita periksa juga level oli, kondisi oli, terus radiator coolant, kondisi dan levelnya. Pastikan bahwa dia levelnya masih oke, kondisinya juga masih oke. Setelah kita cek, kita pastikan sudah oke semua. Nah, barulah kita coba nyalakan mobil. Nah, di sini buat ini ya, colokan kuncinya. Sekarang kita masukin kuncinya. Sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di
akinya sudah soak atau dinamo starternya sudah bermasalah ya, jadi sudah perlu diservis atau direparasi. Nah, terus habis itu untuk getaran mesin yang masuk ke dalam bisa kita rasakan dengan kita pegang setir yang pertama. Yang kedua, dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin yang masuk. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim, karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebih berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di pertama engine mounting. Jadi engine mountingnya sudah pecah atau sudah keras, jadi perlu diganti. Atau bisa jadi mesinnya pincang. Jadi mesinnya pincang itu jadi mesin harus ditune up atau harus diservis. Atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya sekarang kita perhatikan di kilometer. Nah, Toyota Camry ini kilometernya di 147.000. Nah, 147.000. Nah, ini dia masih lengkap ya, jadi buku servis juga masih ada. Nah, ini buku servis juga masih ada di sini. Nah, kalau nggak salah dia sampai kilometer 93.000 ya servis record di Toyotanya. Terus habis itu ini buku manual juga masih ada, buku manual. Nah, terus habis itu ada beberapa bon sama gantungan ya masih tersimpan. Nah, jika kita mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer, terus habis itu kondisi fisik dari mobil ya. Jadi fisik secara keseluruhan bagi bagian luar dan dalam, serta rasa berkendaranya, serta sejarah rekor servisnya itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset. Nah, sekarang kita coba periksa ke bagian mesin ya. Nah, ini buat buka kap mesin di bagian sini. Nah, di bagian sini ada tempat buat ini nih, apa namanya, buat sekring juga ada di bagian dalam. Nah, di sini ada kisi-kisi AC ya. Oke. Nah, sebelum kita ke depan, sekarang kita periksa di door trim ya. Nah, door trim kondisi juga masih oke untuk ukuran mobil tahun 2003. Nah, di sini juga ada lampu, juga kita buka pintu nyala. Nah, di sini pengaturannya bisa. Nah, mulai dari sini dulu. Ini pengaturan power window di keempat pintunya ya. Oke. Nah, sekarang kita coba buka. Nah, kalau nggak salah dia sudah auto ya, auto di keempat pintunya. Nah, terus di sini buat central lock, dan di sini buat lock unlock power window-nya ya. Oke. Nah, dia spion sudah elektrik dan sudah retract. Nah, ini dia retract-nya. Coba kita coba tes. Oh, retract-nya masih bagus. Nah, ini juga sudah retract ya. Nah, oke. Sip. Nah, terus di bagian pintu juga yang perlu kita periksa itu di sealer pintu. Nah, pastikan bahwa sealer pintu itu oke, masih oke, masih bagus. Karena apa? Karena kalau sealer pintu itu sudah cacat, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Nah, untuk membuka kap mesin, nah ini dia di bagian bawah grill ya. Jadi di bagian bawah grill ada di agak kanan dikit, kita dorong ke atas. Nah, sip. Nah, di Camry ini dia sudah dilengkapi dengan hidrolik ya. Jadi hidrolik ya, tidak perlu ada ganjelnya lagi ya. Nah, ini kalau ini ada tambahan, ini tambahan buat peredam panas ya, seperti itu. Nah, sealer kap mesin juga perlu kita periksa untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak depan. Nah, bagian-bagian dalam kap mesin juga kita pastikan kondisinya bagaimana, jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan. Nah, terus untuk apron, nah ini besi yang memanjang di bagian depan juga perlu kita perhatikan untuk memastikan kondisi mobil aman, tidak bekas nabrak depan. Nah, untuk memeriksa kondisi mesin yang masih bagus, bisa kita perhatikan yang pertama di ritme suara mesinnya. Jadi pastikan bahwa suara mesinnya dia ritmenya masih konstan, beraturan. Terus habis itu getarannya juga masih halus. Terus habis itu juga tidak ada suara-suara yang aneh ya, seperti itu. Oke. Nah, terus yang perlu kita periksa lagi untuk memastikan mobil tidak bekas banjir, bisa kita periksa di bagian komponen-komponen mesin. Pastikan tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu yang perlu kita periksa lagi itu di fan listriknya ya. Pastikan bahwa fan listriknya dia berputar secara normal ya. Oke. Nah, setelah kita periksa bagian mesin, sekarang kita coba periksa ke bagian yang lain ya. Nah, bagi yang mencari mobil bekas atau second dengan kapasitas 5 penumpang sedan mewah yang perawatannya juga tidak terlalu rumit, kenyamanannya masih oke, mobil ini juga bekas
mobil menteri ya, dulu dipakai oleh menteri pada zamannya. Nah terus masih kelihatan oke dan mewah berkelas ya. Oke. Nah mungkin Toyota Camry ini menjadi pertimbangan, menjadi salah satu mobil bekas yang dapat dipertimbangkan. Nah sekarang kita coba periksa ke bagian belakang ya. Oke. Nah kita periksa ke bagian belakang. Nah ini seperti bos, jadi kita masuk belakang, kita mau rasakan bagaimana posisi duduknya. Oke, nah saya tingginya 174 cm. Nah ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom yang hampir 1 jengkal. Nah ini cukup nyaman, joknya juga cukup enak, senderannya juga masih nyaman. Nah di bagian jok tengah, headroom masih ada sekitar 5 jari. Nah untuk jok bagian tengah ini dia ada 3 senderan kepala yang bisa diatur ketinggiannya. Terus habis itu seat belt juga ada 3 titik ya, 3 titik ada 3, jadi masing-masing penumpang dapat dapat seat belt ya yang 3 titik. Nah di bagian tengah sini ini ada senderan tangan yang besar dan cukup nyaman apabila kita duduk berdua. Nah terus di bagian sini ada juga ini nih, nah ini ada cup holder ya, cup holder buat 2 dan kondisi juga masih bagus ya. Pegasnya juga masih oke. Nah, terus habis itu di sini ada handle tangan, terus habis itu di bagian sini ada lampu baca di bagian tengah. Nah, terus habis itu di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada kantong penyimpanan juga. Nah, di sini juga ada kisi-kisi AC nih ya, bisa dibuka tutup nih. Untuk kita nambah pendingin ya di bagian belakang seperti itu. Nah, di sini tidak ada apa-apa lagi. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke bagian door trim. Nah ini door trim, kondisi door trim masih oke. Nah di sini juga ada lampu ya, lampu apabila pintu terbuka. Terus habis itu di sini buat pengaturan power window-nya. Nah di sini ada asbak sama ada tempat penyimpanan terbuka. Nah child lock juga sudah dilengkapin. Terus habis itu sealer di bagian pintu juga kita periksa untuk memastikan kondisi pintu ya bagaimana. Nah oke, setelah kita periksa ke bagian belakang, sekarang kita periksa ke bagian bagasi. Nah untuk buka bagasi ini di sini ya. Ini sekarang kita coba buka dulu. Ini bagian buka bagasi. Nah ini buat buka bagasi sama buat buka tangki bensin. Oke. Nah buka bagasi bisa dengan ditarik dari dalam atau bisa dengan kunci ya. Nah, seperti itu. Nah ini oke, ini lampu dia sudah ada 4 sensor parkir di bagian belakang. Nah ini 3000 V ya, 3,0 V. Nah sekarang kita coba periksa ke bagian sini. Sealer pintu juga perlu kita periksa ya, pintu bagasi ya, untuk memastikan bahwa mobil aman tidak bekas nabrak belakang. Terus habis itu bagian-bagian tulang-tulangan juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi. Nah kalau untuk bagasi ini cukup besar karena dia termasuk sedan besar ya, jadi nggak perlu diragukan lagi nih, besar sekali. Nah seperti itu. Oke, nah di bagian bawah sini ada tempat penyimpanan ban cadangan. Nah ini ban cadangan dia sama dengan ban yang keempat, ban yang lain ya, velgnya. Nah di bagian sini juga perlu kita perhatikan nih untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak belakang. Jadi kita pastikan kondisinya. Nah jangan sampai ada perbaikan atau reparasi, dan juga jangan sampai ada karat di tempat penyimpanan ban cadangan untuk memastikan mobil aman juga bebas banjir. Oke, nah sudah kita periksa, sekarang kita lanjut tutup. Nah sip. Nah ini pengisian bensin ada di sebelah kiri. Nah ini ban juga dia kondisi juga masih tebal, dan bannya juga ban Michelin ya, cukup mahal juga. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian dalam. Nah ini door trim kondisi juga masih oke. Lampu nih, ada lampu jika pintu kebuka. Nah di sini asbak juga ada nih ya, asbak. Terus child lock juga ada lengkap. Terus habis itu sama sealer pintu juga bisa kita periksa. Nah oke, sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian depan. Nah di bagian depan di sini door trim kondisi juga masih oke. Terus habis itu sealer pintu juga kita periksa, kondisi juga masih oke. Sealer pintu ya. Nah ini tampilan bagian depan masih mewah. Nah di sini juga dashboard. Sekarang kita coba masuk, kita periksa apa saja yang ada di bagian dashboard. Nah sekarang kita ke setir.
Nah, kondisi setir juga masih oke. Nah, ini sudah di retrim, tapi kondisi di retrim dengan bagus dan rapi. Nah, terus di bagian sini sudah dilengkapi dengan airbag. Nah, terus habis itu di bagian sini ini konsol buat speedometer. Nah, di bagian sebelah kanan ada pengaturan buat lampu fog lamp, lampu sen, serta lampu dim. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat wiper ya, wiper sama air wiper depan. Nah, terus di bagian tengah kita bisa melihat bahwa di sini ada jam digital sama ada suhu luar. Nah, di bagian sini ini audio masih standar ya, masih standar. Dia bisa kaset, bisa CD. Saya nggak tahu MP3 bisa nggak ya. CD, terus habis itu bisa radio FM AM. Nah, di sini ada kisi-kisi AC 2. Nah, dia sudah wood panel ya di bagian tengah. Nah, AC pun juga sudah digital. Nah, ini pengaturan buat kecepatan angin AC. Di sini buat arah semburan angin AC. Di sini buat kita matiin aja. Ini buat defogger belakang. Nah, di bagian sini ada ini buat defogger depan. Di sini buat ventilasi luar dalam. Ini buat nyalakan AC, buat matiin AC secara keseluruhan. Di sini ada pengaturan temperatur. Di sini ada pengaturan buat lampu hazard. Nah, kita ke bawah. Nah, di sini ini buat modul ininya ya, Clifford ini buat alarmnya. Nah, di sini ada buat power nih ya, buat power kecepatan normal. Nah, ini buat traction control ya, kalau nggak salah nih ada tombolnya. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan tertutup yang masih rapi, masih bagus. Di sini juga ada buat asbak nih, asbak sama colokan rokok atau power outlet ya di sini. Oke. Nah, terus habis itu ini tuas maticnya, dia ini shift lock ya, shift lock. Sini ada tempat penyimpanan juga sedikit. Terus habis itu di bagian sini ada cup holder 2. Terus habis itu di bagian sini ada ini tempat penyimpanan, dia ada 2 tingkat ya. Jadi di sini ada bagian pertama. Nah, terus habis itu jika kita tutup, kita buka yang satu lagi. Nah, ini untuk bagian dalam yang dalamnya ya. Oke. Bagian sini ya. Nah, di sini juga ada power outlet nih. 12 volt nih di sini. Oke. Nah, di bagian dalam. Nah, di bagian sini ada lengkap airbag juga ada. Terus sini kisi-kisi AC. Terus habis itu di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus habis itu di sini juga ada tempat penyimpanan terbuka. Oke, sekarang kita ke atas. Ini handle tangan. Terus habis itu sun visor sudah dilengkapi dengan cermin dan ada lampunya juga. Nah, ini ada tempat kacamata. Terus habis itu di sini ada lampu baca. Nah, di bagian sini ada spion yang bisa diatur kesilauannya secara manual. Nah, di bagian sini ada sun visor dan dilengkapi dengan cermin juga dan ada tutupnya. Oke, mungkin ini saja video dari Zal Motor Channel. Salah satu stok yang ada di showroom kami yaitu Toyota Camry 3.0 tipenya V Matic tahun 2003. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga, serta simulasi kredit saya cantumkan di video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Nah, jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, terus performa mesin, terus habis itu kaki-kakinya masih aman atau tidak, terus habis itu power steeringnya, pengeremannya, terus maticnya ya masih responsif, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di sini nih, di Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi yang memiliki area parkir yang luas. Menuju Zal Motor juga mudah, jadi dari gerbang utama kita tinggal masuk, ada bundaran, belok kiri sedikit, nah di hook. Nah, ini di hook tuh Zal Motor, bisa kelihatan ya. Oke. Nah, mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum agar dapat info video terbaru kami serta stok-stok terbaru kami. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai review atau video mobil-mobil Toyota yang lain, serta ada playlist mengenai video beberapa tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya, share juga ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.